Aku hanyalah seorang penjaga keamanan rendahan. Santai dan apa adanya. Mengucapkan selamat tinggal kepada penghuni di siang hari, dan mengucapkan selamat malam kepada para wanita cantik di malam hari. Penguasa lembah ada tepat di depan. Saya sama sekali tidak boleh membiarkan wanita dari keluarga Wang ini mengambil inisiatif. Tuan Lembah. Wanita cantik itu memiliki tubuh yang bagus. Tuan Lembah. Keluarga Wang dari ibu kota kekaisaran, keluarga Yi dari Haichen, klan Qiao dari Jiangbei, keluarga Lin dari Yangcheng. Kami mohon penguasa lembah dewa pengobatan keluar dari pengasingan. Aku sudah menyembunyikan diri sampai sejauh ini, namun kau masih berhasil menemukanku. Mohon redam kemarahan Anda penguasa lembah. Katakan ada apa? Yi Xian dari keluarga Yi Haicheng secara khusus menawarkan 10 miliar tunai untuk memohon agar penguasa lembah keluar dari pengasingan. Tuan Lembah, Wang Yanran dari keluarga Wang ibu kota kekaisaran. Saya bersedia menawarkan 100 miliar tunai, 10 perkebunan, dan saya Yanran bersedia menjadi pelayan dan pembantu Anda untuk melayani Anda di sisi Anda setiap saat. Mohon penguasa lembah keluarlah dari pengasingan. Klan Qiao dari Jiangbei, keluarga Lin dari Yangcheng. Berhenti di situ. Aku hanya ingin hidup dalam pengasingan di kota dan menjadi penjaga keamanan kecil yang bahagia. Bukan urusanmu. Aku tidak ingin terlibat dalam semua itu. Pergilah cepat. Tuan Lembah, saya. Pergi cepat. Aku tidak ingin kehidupan damaiku terganggu oleh masalah sepelean. Siapapun bisa melihatnya datang dari jauh. Halo. Tuan Lembah, bawahan saya sudah menemukan kelima saudari dari masa kecilmu di panti asuhan. Terlebih lagi saudari tertuamu Yuan E. Mungkin saat ini sedang dalam masalah. Apa? Permisi nona-nona, tolong menepi. Aku punya urusan mendesak. Mau kemana Anda penguasa lembah? Saya punya mobil, saya bisa mengantar Anda. Seharusnya ada di sini. Setuju untuk pergi bersamanya. Apa yang terjadi di sini? Kakak tertua sedang dalam masalah. Nona, ini kiriman ekspres Anda, mohon ditandatangani. Tuan muda cintamu, sepertinya tidak terlalu kokoh. Sekali hancur semuanya berantakan. Dari mana kau muncul? Kakak laki-laki. Mulutmu itu bahkan lebih kotor daripada kain pengikat kaki nenekku. Baunya busuk. Kau datang dari arah sana. Tidakkah kau melihat barang-barang di lantai itu? Bukankah ini area publik? Aku pikir itu hanya sampah di tanah, jadi aku menginjaknya. Bocah kecil, apa kau mencoba mempermainkanku? Mencari mati. Kakak, aku hanya membantumu menyingkirkan sampah itu. Tidak perlu membungkuk terlalu dalam sebagai rasa terima kasih. Kalian bertiga apa yang masih kalian lakukan di sana? Cepat naik ke atas dan habisi dia. Saudara-saudara, apakah kalian semua baik-baik saja? Aku tidak bermaksud begitu. Tuan Mudawu, orang ini agak aneh. Jadi kenapa kalau kau bisa berkelahi? Dengan satu kata dariku, Tuan Mudawu, aku bisa mendatangkan ratusan orang dalam sekejap. Jika saat itu tiba, jangan datang menangis padaku, memohon belas kasihan sambil berlutut. Benarkah? Kalau begitu sebaiknya aku mengambil kesempatan ini untuk bersenang-senang. Yewan Er, aku pasti akan memenangkan hatimu. Dan kau bocah kecil, lain kali aku melihatmu, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Kakak, hati-hati. Mengapa kau memanggilku begitu? Meskipun hari ini kau membantuku menyelesaikan masalah besar, adikku adalah orang terpenting bagiku. Dulu di panti asuhan Yangcheng, hanya ada kita berdua bersaudara. Semua orang tahu aku besar di panti asuhan. Jangan pikir kau bisa mendekatiku begitu saja. Kakak, aku benar-benar adikmu.
Sudah 15 tahun. Sejak kita terpisah. Aku benar-benar bukan pembohong. Bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak akan percaya itu. Masih mencoba menipuku. Kakak, ini foto kita dulu. Ini adalah kau benar-benar adikku. Ini aku, Kak Wan El. Kau benar-benar adikku. Akhirnya, aku menemukanmu. Kemana saja kau selama bertahun-tahun ini? Kakak Wan Er ceritanya panjang. Dulu ada seorang wanita tua yang sangat cantik, yang mengatakan aku memiliki struktur tulang yang luar biasa, dan bersikeras membawaku pergi untuk berlatih. Pelatihan itu berlangsung 15 tahun. Sekarang aku telah turun dari gunung, dan aku terus mencarimu sepanjang waktu. Kau pasti sangat menderita selama bertahun-tahun ini. Jangan khawatir, kakak tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Kakak, aku sudah menguasai banyak keahlian sekarang. Seharusnya aku yang menjagamu. Halo. Ada apa? Aku mengerti. Kakak Wan Er, apa yang terjadi? Bos grup perdagangan dunia itu, Sultan, berhutang banyak uang padaku. Aku sudah meminta asistenku untuk menagihnya, tapi dia hanya bilang tidak punya uang untuk membayarku. Jangan khawatir, kakak. Serahkan padaku. Jangan khawatir, aku bisa menanganinya sendiri. Xiao Qin, kau baru saja turun dari gunung. Kau menghabiskan 15 tahun di sana. Kau tidak mengerti urusan bisnis seperti ini. Biarkan kakak yang menanganinya sendiri. Baiklah, kakak. Jika kau menemui sesuatu yang tidak bisa kau selesaikan, serahkan saja padaku. Ngomong-ngomong, apa pekerjaan Wuji itu? Perusahaan sebelumnya meminjam 50 juta dari keluarga Wu. Dan Wuji itu adalah tuan muda keluarga Will. Dia menggunakan pinjaman itu untuk terus menggangguku. Tapi aku yakin, setelah apa yang terjadi hari ini, dia pasti akan menahan diri. Biarkan aku yang menangani masalah dengan grup perdagangan dunia itu sendiri. Kakak, aku akan ikut denganmu. Adik kecilku sudah dewasa. Kau sudah menjadi pria yang bertanggung jawab. The film was translated and narrated by Klub Perdagangan Dunia. Sultan pemilik klub perdagangan dunia. Si Ye Wan Er ini hanya 30 juta bukan? Kenapa dia masih datang ke pintu kita? Orang ini adalah Sultan, seorang munafik yang terkenal. Dia selalu berjanji untuk membayar uangnya setiap kali, tapi tidak pernah benar-benar melakukannya. Jika dia berani tidak membayar, aku akan memukulnya sampai dia bertemu dengan buyutnya. Presiden Yi, orang-orang yang mengunjungi grup perdagangan dunia hari ini adalah calon klien yang datang untuk penilaian. Lin Yu, asisten Sultan. Anda dan Presiden Shu ada urusan bisnis yang perlu dibahas. Rasanya kurang pantas membawa pelayan ke sini. Betul sekali, Presiden Yi. Orang-orang yang kami undang hari ini adalah tokoh-tokoh penting. Tidak bisa membiarkan sembarang anjing dan kucing liar masuk begitu saja. Kakak, dia meremehkanku. Aku akan memukulnya sampai babak belur sekarang juga. Mengenai 30 juta itu, aku akan mencari jalan. Xiao Qin, jangan gegabah. Tunggu aku di luar dulu. Setelah aku selesai dengan urusan di sini, aku akan segera keluar menemuimu. Presiden Yi, silakan duduk. Di dalam grup perdagangan dunia. Presiden Yi, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi mencari departemen keuangan. Baiklah. Kali ini kau akan berada dalam genggamanku. Kamu Wan Er. Aku tidak menyangka akan bertemu lagi secepat ini. Kenapa kau ada di sini? Di mana Sultan? Lupa memberitahumu. Sultan hanyalah anjing bagi keluarga Wuku. Jadi ini semua jebakan darimu. Bukankah sudah agak terlambat untuk menyadarinya sekarang?
Tunggu. Aku sudah mengatur penembak itu di dekat sini. Jika kau berani melangkah keluar dari grup perdagangan dunia, kepala adik kecilmu akan meledak. Kau sangat menjijikan. Di luar grup perdagangan dunia. Jadi ada seseorang yang menargetkanku. Tapi aku baru saja turun dari gunung. Dan aku belum menyinggung siapapun. Ini ditujukan kepada kakak Wan R. Teruslah berjalan. Kenapa kau berhenti? Ini urusan antara kau dan aku. Tidak ada hubungannya dengan dia. Sebenarnya ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi dia tidak tahu diri. Dan bersikeras menentangku. Kalau begitu jangan harap dia bisa tetap hidup. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku akan membayarmu kembali, termasuk bunganya. Jangan sentuh dia. Membayar hutang adalah hal yang benar dan pantas. Aku menginginkan uangnya, dan aku juga menginginkanmu. Aku sudah bersikap baik kepadamu, tetapi kamu tidak tahu diri. Kalau begitu aku tidak punya pilihan lain. Jika kau tidak mau tidur denganku, aku khawatir masalah ini tidak akan selesai dengan mudah. Jika kau tidak ingin dia mati, kau harus mendengarkanku. Renyahlah. Kau tidak ingin dia hidup. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ini salahku, karena melibatkan adikku. Setuju. Wu Ji. Aku setuju dengan syaratmu, tapi kau harus menepati janjimu. Begitu lebih baik. Lepaskan dia. Kau benar-benar tidak pernah belajar. Kau masih berani menindas kakakku. Tuan Muda Wu, apa Anda baik-baik saja? Kakak Wan R, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Orang ini benar-benar berani melakukan kekerasan pada Tuan Muda Wu di sini. Kakak Wan R, kau tidak perlu menyetujuinya. Aku bisa melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindas kakak Wan R-ku. Ja, aku tahu. Apa kau tahu siapa yang kau pukul, bocah? Aku pastikan malam ini di ibu kota kekaisaran ini, kau akan merangkak dengan kedua tangan dan kakimu. Kau pikir aku menggetak? Kau pikir kau siapa? Dan kau masih berani merebut wanita dari Tuan Muda Wu. Jelas sekali dia datang kepadaku atas kemauannya sendiri. Keluarga Wu adalah klan tingkat atas di ibu kota kekaisaran. Dan kau masih berani menyentuhku. Dengan para pendekar yang memperkuat jajaran kami. Dan kami memiliki koneksi ke salah satu dari 4 dewa perang agung. Dewa perang Baifeng. Kau benar-benar berani datang ke sini dan bertindak sombong. Kau masih berani memukulku. Jika aku tidak menghabisimu hari ini, maka aku tidak akan lagi menyandang nama Wu. Kenapa kau tidak mengganti namamu menjadi The Xiao film saja? was translated Karena margaku and adalah Xiao. narrated by M Media. Apa yang kalian semua lakukan hanya berdiri di sana. Tangkap dia. Kau mundur. Berlutut. Ketua, jika kau mendekat lagi, aku terpaksa harus bertindak. Kau. Apa yang sedang kau coba lakukan? Aku tidak mencoba melakukan apapun. Aku hanya ingin memukulmu. Kau. Ayahku adalah Wu Tianlong. Sebaiknya kau. Berani menyentuh kakakku. Cakar anjingmu itu pantas dipatahkan. Apakah kau masih menginginkan kakakku? Tidakkah aku tidak menginginkan apapun lagi? Aku bahkan tidak menginginkan uangnya. Ayahmu adalah Wu Tianlong. Ya, Katakan pada ayahmu untuk membawa pendekar bela diri terkuat di keluargamu. Jika dia tidak datang ke sini hari ini untuk bersujud dan meminta maaf kepadamu, aku akan memastikan kepalamu tumbuh dari pantatmu. Xiao Chen itu kepala keluarga Wu. Orang ini terlalu sombong. Itu Tianlong, kepala keluarga Wu. ya. Aku meneleponnya sekarang. Halo ayah. Saya berada di perdagangan dunia. Seseorang mencoba membunuhku. Aku sudah menyebutkan namamu, tapi itu tidak berhasil. Nyalakan pengeras suara. Baik, Wu Tianlong itu, kamu bukan. Putramu sedang berlutut di depanku saat ini. Memanggilku ayah. Aku memberimu 5 menit untuk sampai di sini. Jika tidak, aku akan mengirimnya menemui buyutnya. Xiao Chen,
Pengaruh keluargamu di ibu kota kekaisaran tidak bisa diremehkan. Kenapa kau tidak? Kakak. Keluarga Wu di mataku bahkan tidak berharga seperti seekor semut. Xiao Chen, kepala keluarga Wu, berada di puncak kekuasaan di antara keluarga-keluarga papan atas di ibu kota kekaisaran. Dia juga seorang praktisi bela diri. Kakak aku bilang aku bisa melindungimu. Dan aku bersungguh-sungguh. Kau mungkin tidak tahu kekuatan keluarga Wu kami. Bahkan jika aku benar-benar membiarkanmu keluar dari sini hari ini, aku akan memastikan kau tidak punya tempat untuk lari di langit, dan tidak ada pintu untuk masuk di bumi. Aku sedang bicara. Kenapa kau menyela? Ayahku sedang datang. Bahkan jika kau benar-benar membunuhku hari ini, kau tidak akan bisa pergi. Kau yang mencari masalah sendiri. Xiao Chen, dengarkan kakak. Ayo kita pergi dari sini. Kakak. Tidak ada yang akan pergi hari ini. Putraku. Ayah, akhirnya kau datang. Bocah inilah orangnya. Dia bilang dia akan menghabisiku. Jadi kau yang menindas putraku dan menghina keluarga Wuku. Tuan Wu, ini semua hanya kesalahpahaman. Aku bisa menjelaskan. Menjelaskan? Apa kau pikir kau layak? Jika kau pintar, buat bocah itu berlutut di depanku sekarang juga, dan suruh dia memotong tangannya sendiri. Aku mungkin akan meringankan hukumannya sedikit. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku bisa bertanggung jawab penuh atas kejadian hari ini. Tidak heran kau punya putra yang memanggil semua orang yang ditemuinya ayah. Ternyata ayahnya juga bukan orang baik. Apa katamu, bocah? Tidak mendengarku. Kalau begitu aku akan mengatakannya lagi. Ternyata ayahnya juga bukan orang baik. Xiao Chen, jangan bicara lagi. Sudah terlambat bahkan jika leluhurnya datang untuk berlutut. Lakukan. Sekumpulan sampah. Jadi kau sebenarnya seorang pendekar. Tidak heran kau begitu sombong. Xiao Chen, kau seorang praktisi bela diri. Kurasa begitu. Apakah kau berencana untuk berlutut dan meminta maaf sekarang? Meminta maaf lelukan macam apa itu? Bocah, meskipun kau seorang pendekar, kau akan mati hari ini. Bagaimanapun aku adalah pendekar tingkat 6. Hari ini biarkan aku menguji nyalimu. Xiao Chen, dia adalah praktisi bela diri tingkat 6. Kau harus pergi. Pendekar bela diri tingkat 6. Apakah itu seharusnya mengesankan? Seorang praktisi bela diri tingkat 6 sudah bisa menahan serangan senjata api dasar. Peluru hampir tidak bisa melukainya. Kakak. Dia hanyalah pendekar tingkat 6 yang The menyedihkan. film was Dia mudah diatasi, translated jangan khawatir. and narrated Xiao by Chen, biarkan NB. aku yang menangani ini. Berhenti ikut campur. 50 juta yang dihutang kepala keluarga Wu padamu akan kubayar dalam waktu 3 hari, ditambah bunga 2 kali lipat. Bagaimana? Kau ternyata cukup berpengetahuan. Kau bahkan tahu betapa mengerikannya para pendekar. Baiklah, hari ini aku akan memberimu kesempatan. Layani putraku dengan baik malam ini. Mungkin aku bahkan bisa mempertimbangkan untuk mengampuni bocah ini. Kau, Dasar orang tua, kau benar-benar punya banyak trik. Jika hari ini kau tidak berlutut dan meminta maaf kepada kakakku, aku akan mencabut nyawamu. Benar-benar ada orang yang tidak takut mati. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah aku salah lihat? Kepala keluarga Wu adalah pendekar tingkat 6. Pendekar tingkat 6 bukanlah apa-apa. Kau. Dewa Perang Baifan, selamatkan aku. lepaskan dia. Dewa Perang Baifan akan segera tiba. Kau sudah tamat. Xiao Qin, Bai Feng adalah salah satu dari 4 dewa perang. Dia selalu melindungi keluarga Wu, dan dia menguasai wilayah yang luas. Dia bahkan memiliki pasukan kerajaan naga di bawah komandonya. Kak, jangan khawatir. Tidak peduli siapapun yang datang hari ini. Kau masih berani bersikap kurang ajar seperti ini. Apa kau pikir karena kau telah mempelajari beberapa trik amatir, kau bisa bertindak liar di tempat ini? Dewa Perang Baifan bisa membasmimu hanya dengan 1 jari. Kau bahkan tidak bisa menahan 1 jurus dariku. Kau menyebutku amatir. Lalu kau ini apa?
kau. Begitu Dewa Perang Baivan tiba, kau akan menyadari kesalahanmu. Tidak peduli siapapun yang datang hari ini, mereka semua harus berlutut di hadapanku. Baiklah. Teruslah bersikap sombong. Dewa Perang Baivan akan segera tiba. Saat itu tiba kau akan. Jika kau mengucapkan satu kata lagi, aku akan menamparmu lagi. Mari kita lihat seberapa banyak yang bisa kau terima. Sialan. Ya Tuhan, bagaimana bisa dia begitu ganas? Dewa Perang Baifeng akan segera tiba, dan dia masih berani menyerang. Semakin ganas mereka sekarang, semakin keras mereka akan memohon nanti. Ku bilang lepaskan dia. Apa kau tuli? Dewa Perang Baifeng ini ternyata seorang wanita. Kau bahkan tidak mengenalnya. Dia adalah salah satu dari 4 Dewa Perang Agung dari Kerajaan Naga kita. Dia adalah puncak mutlak dari seorang pendekar bawaan. Tunggu saja kematianmu. Kurang ajar, kau tidak memukul anjing tanpa memeriksa siapa tuannya. Dalam mimpimu, Aku sudah memberimu kesempatan. teknik yang lumayan, hanya terlalu lambat. Kau mencari mati. Teknik yang lumayan, hanya sedikit terlalu temperamental. Kurang ajar, beraninya kau mempermainkanku. Kau, Jika kau tidak mendengarkan, kau akan kena pukul. Mengerti, adik kecil? Jika kau terus bersikap seperti ini, kau akan mengalami kerugian besar nantinya. kau, Aku benar-benar terlalu baik. kau. Lepaskan aku, Panggil aku saudara dan aku akan melepaskanmu. saudara. Ini, Beraninya kau memanfaatkan aku. Dan kau masih melihat. Tidak, Dewa Perang Baivan. Cepat, cepat bunuh dia. Sudah kubilang. Kamu sama sekali bukan tandingan Baivan. Dewa Perang Baivan, bunuh saja dia. kau boleh pergi. kau benar-benar akan melepaskanku begitu saja. Aku bukan lawanmu. Meski begitu, aku tidak bisa membunuhmu. Aku bisa merasakannya. Dewa Perang Baivan, kau akan membiarkannya pergi begitu saja? Apa kau sudah melupakan perjanjian yang kau buat dengan keluarga Wu kami? Bukankah kau masih hidup dan sehat? Aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan lagi. Dewa Perang Baivan, jika boleh bertanya, dari mana kau mendapatkan leontin giok di dadamu itu? Jangan tanya, aku tidak ingin menjawab pertanyaanmu. Itu adalah leontin giok milik kakak keempatku. Aku harus mencari kesempatan untuk bertanya dengan jelas. Apakah dia mengenal kakak keempatku? Pertama, aku harus menyelesaikan masalah Kak Wan Er. Bocah ini adalah orang yang kau bawa ke sini. Ye Wan Er, riwayatmu tamat. Kau benar-benar ingin mati. Berani-beraninya mengancam kakakku. Tuan Wu, aku bisa membayarmu lebih banyak. Mari kita selesaikan sampai di sini saja. The film was translated Biarkan and ini menjadi narrated akhirnya. by Emilia. Dalam mimpimu, aku akan memberimu 2 pilihan sekarang. Pertama, hentikan bocah ini mencampuri urusan di sini. Atau, aku akan meratakan panti asuhan Yang Chen ke tanah saat ini juga. Kau, Baru sadar, kalau kau takut, kau sebenarnya takut. Layani putraku dengan baik malam ini. Jika dia puas, dan aku senang, mungkin aku akan membiarkan orang-orang ini pergi. Sampah tercela. Hina. Di dunia ini, untuk bisa maju, bukan hanya soal kekuatan. Kau juga butuh latar belakang. Apa kau mengerti, bocah? Kau berani menyebut Tuan Wu hina. Ini jelas sebuah strategi. Benar, pilihan yang diberikan Tuan Wu padamu sudah merupakan tindakan belas kasihan tertinggi. Jangan menguji kesabaranku. kau pergi duluan. Kak, Sudah kubilang pergi. Kak, panti asuhan Yang Chen juga rumahku. Aku tidak akan tinggal diam. Jika kau mengusirku sekarang, kau justru akan masuk ke dalam jebakan bajingan ini. Jadi nak kau seorang pendekar. Kau punya beberapa jurus. Aku penasaran. Apakah semua orang di panti asuhan Yang Cheng ini sehebat dirimu? Itu akan sangat mengesankan. Ayah, dia mematahkan tanganku hari ini. Mari pastikan semua orang di panti asuhan Yang Cheng kehilangan satu tangan juga. Jika kau pintar, nak, pergilah dari sini selagi masih bisa. Aku akan pergi menyiapkan kamarnya jika bocah ini tidak pergi. Aku akan memberinya pertunjukan yang menarik. Tidak ada yang bisa memaksaku pergi hari ini. Dan tak seorang pun dari kalian boleh menyentuh kakakku. Nak, kau sendiri yang mencari masalah ini. Laksanakan segera.
Jangan sisakan seorang pun berdiri di panti asuhan Yangzheng. Tidak, Tunggu sebentar, Kak. keluarga Wu semakin berani dari hari ke hari. Itu Wang Yanran, putri sulung keluarga Wang. Dia, kenapa dia ada di sini? Diam. Nona Wang apa yang membawa Anda ke sini? Tuan Xiao, saya harap saya tidak terlambat. Jika kau datang sedikit lebih lambat, orang-orang ini akan menghabiskan sisa hidup mereka di kursi roda. Berani menyinggung Tuan Xiao. Kau mencari mati. Tuan Xiao adalah tamu kehormatan keluarga Wang kami. Siapapun yang berani tidak menghormati Tuan Xiao, tidak menghormati kami. Nona Wang, apakah Anda tidak salah? Dia hanyalah sampah yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia tamu kehormatan keluarga Wang Anda? Apakah kau menyiratkan bahwa aku buta? Aku, tidak. Aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Ini, Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Menghina Tuan Xiao tampar dia. Dan dia juga. Tunggu. kau berani memukulku. Kau sendiri yang mengatakannya. Di dunia luar semuanya tentang koneksi. Sekarang setelah aku memukulmu, apa kau berani berkata sepatah kata pun? Kau sudah mati. Jika kau berani menyentuh Tuan Xiao, aku jamin aku akan membuat keluarga Wumu lenyap dari ibu kota kekaisaran. Lihat, itulah kekuatanku. Ayo pergi, Kak. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sini, dan aku tidak ingin tahu. Aku memberimu 3 hari untuk memberikan penjelasan yang pantas kepada Tuan Xiao. Jika kau menolak, aku akan memastikan kau ditangani dengan pantas. Kau. Ya, kami akan meminta maaf kepada Tuan Xiao. Bagus. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Pergi dan minta maaf kepada Tuan Xiao. Apa kau benar-benar ingin melihat keluarga Wu dihancurkan oleh keluarga Wang? Ayo pergi. Xiao Qin berkat, kau kita berhasil melewati hari ini. Aku tidak pernah menyangka, setelah beberapa tahun, kau akan tumbuh menjadi pria yang mampu melindungi kakakmu. Jangan dipikirkan, Kak. Itu hal terkecil yang bisa kulakukan. Ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa kenal dengan putri tertua keluarga Wang? Kakak bilang dia. Aku tidak. Lalu, kenapa dia turun tangan untuk membantumu? Sederhana saja, dia sangat ingin aku membantunya, dan aku menolak. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku bilang dia sangat ingin aku membantunya, bahkan menawarkan diri menjadi pelayanku, dan aku menolak. Dia adalah putri tertua keluarga Wang. Apa yang mungkin dia butuhkan darimu? Aku mengatakan yang The sebenarnya. film was Aku tidak translated membohongimu. and narrated by M Media. Sudahlah, kalau kau tidak mau mengatakannya. Kak, aku. Tuan Xiao, tunggu. Nona Wang, kenapa kau mengejarku? Apa kau tidak tahu aku sibuk? Tuan Xiao, saya tahu saya tidak layak untuk Anda. Tapi selama Anda bersedia menyelamatkan ayah saya akan memberikan apapun. Kau sebenarnya telah menghemat usahaku hari ini. Tuan Xiao, ayah saya menderita penyakit aneh. Bertahun-tahun yang lalu, kami telah mengundang banyak dokter papan atas dari seluruh dunia, tapi tidak ada yang bisa melakukan apapun. Mohon selamatkan ayah saya. Jika dokter terbaik di dunia saja tidak bisa melakukannya, apa yang membuatmu begitu yakin aku bisa? Tuan Xiao, Anda bercanda. Anda adalah master lembah dari lembah dewa pengobatan, yang paling elit di dunia. Dan pewaris paling misterius di dunia. Jika Anda saja tidak bisa menyembuhkannya, maka mungkin ini benar-benar. Aku bisa mengobati penyakit ayahmu. Terima kasih Tuan Xiao. Tapi jangan terlalu cepat berharap. Aku bisa mengobati penyakit ayahmu, tapi aku tidak akan menerima apapun darimu. Dan kau sebaiknya singkirkan rencana-rencana kecilmu itu. Tuan Xiao, apakah Anda benar-benar tidak menyukai saya sama sekali? Xiao Qin, apa yang masih kau lihat? Cepat masuk ke mobil. Kak, akhirnya kau datang. Jika kau tidak datang, aku pasti sudah diseret oleh wanita penggoda itu.
Ini sangat menjengkelkan. Ternyata Tuan Xiao masih menyukai saya. Kesuksesan sudah di depan mata. Setelah dia menyembuhkan ayah saya harus mencari kesempatan untuk membalas budinya. Tuan Xiao, Kau cukup efisien. sebenarnya saya sudah menunggu di depan pintu sejak pukul 6. Sepertinya penyakit ayahmu. Benar-benar keadaan darurat. Para dokter mengatakan kondisi ayah saya paling lama hanya tinggal 1 minggu. Jika tidak, saya tidak akan begitu putus asa memohon Anda untuk menyelamatkannya. Baiklah. Aku mengerti, masuklah ke mobil. Rumah sakit. Dewa Pengobatan, tolong selamatkan ayah saya. Keluarga Wang tidak boleh kehilangan ayah saya. Bahkan jika itu hanya agar dia bisa bangun selama setengah hari. Jika tidak, keluarga Wang akan berada dalam masalah besar. Wang Dao, kepala keluarga Wang. Dokter tua, seorang dokter di rumah sakit. Nona kedua. Bukannya aku tidak ingin menyelamatkannya, tapi aku benar-benar tidak berdaya. Wang Tinggi, nona muda kedua keluarga Wang. Tubuh Tuan Wan sudah berada di ambang kehancuran total. Kedokteran modern sama sekali tidak bisa menyembuhkan ini. Kecuali apa? Kecuali kita memberikan adrenalin kepada Tuan Wan. Tapi jika kita melakukan itu, aku khawatir Tuan Wan tidak akan bertahan lebih dari 1 jam. 1 jam. Itu sudah cukup. Silakan Dewa Pengobatan. Berhenti. Jika kau memberikan jarum itu, aku khawatir Tuan Wang tidak akan bertahan bahkan 15 menit. Kak, siapa dia? Dia adalah dokter ajaib yang saya ceritakan padamu. Orang yang bisa menyembuhkan penyakit ayah sepenuhnya. Kau seorang dokter. Di klinik manakah Anda berpraktik? Aku tidak pernah berpraktik di klinik. Orang-orang biasanya datang ke gunung untuk meminta bantuanku. Jadi kau adalah dokter gadungan tanpa izin medis. Kurasa begitu. Omong kosong, keluarkan dia dari sini. Tunggu. Aku sarankan kau jangan terburu-buru mengusirku. Energi vital Tuan Wang saat ini sedang memudar. Jika kau menusukkan jarum itu, dia akan segera mati. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu saat itu terjadi. Kalian para praktisi pengobatan tradisional suka sekali bergaya dan melakukan tipu muslihat. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang sebenarnya kau incar. Kau hanya ingin menipu uang, bukan? Siapa bilang pengobatan tradisional Tiongkok kita tidak berguna? Sudah berapa lama pengobatan baratmu itu ada? Kami sudah melewati lebih banyak jembatan daripada jalan yang sudah kau lalui. Nona Wang ambil jarum peraknya. Kak, jangan tertipu olehnya. Dia terlihat tidak jauh lebih tua dariku. Bahkan jika dia tahu 1 atau 2 hal tentang pengobatan, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan master veteran? Adik kecil, percayalah padaku. Dia benar-benar seorang dokter ajaib. Kak, bagaimana bisa kamu begitu keras kepala? Aku sudah sering melihat penipu seperti dia. Aku tidak tahu trik apa yang kamu gunakan untuk menipu kakakku. Tapi aku beri kamu 1 pilihan. Pergi dari hadapanku sekarang juga. Tidak perlu terlalu emosional. Hati-hati, kepalamu akan mulai sakit lagi. Apa? Bagaimana kamu tahu itu? Vitalitasmu lemah dan kacau. Jelas bahwa panas dalammu berlebihan, menekan energi vitalmu. Begitu panas itu melonjak, itu akan melanggar meridian Anda dan merusak sistem sarafmu. Kau bicara omong kosong. Apa kau pikir aku tidak bisa membedakan apakah Nona Wang sakit atau tidak? Kau tentu saja tidak bisa. Karena matamu sendirilah masalahnya. Kau berani menghinaku. Aku tidak menghinamu. Apakah matamu sering terasa sangat kering dan terasa sangat gatal setelah lelah menatap sesuatu? Bagaimana kau tahu? Sudah kubilang aku juga seorang dokter. Kamu benar-benar mengerti pengobatan. Aku yang asli. Kalau begitu, bisakah kau mengobati kondisi Nona Wang? Aku bisa menyelamatkannya, tapi prosedurnya sangat kompleks dan memerlukan pengobatan khusus. Mengenai detailnya, aku perlu memeriksanya dengan benar. Menurutku kau hanyalah penipu. Kau bahkan tidak bisa menyebutkan rencana pengobatan, dan kau mengaku sebagai dokter ajaib. Jika kau tidak percaya padaku, mengapa kita tidak bertanding saja? Baik, kontes seperti apa? Kita akan menggunakan kepala keluarga Wang sebagai kasusnya. Siapa yang bisa mendiagnosis penyakit kepala keluarga Wang dengan tepat, dialah pemenangnya. Karena kita bertaruh, harus ada taruhannya. Apa yang ingin kau pertaruhkan? Jika kau kalah,
kau harus berlutut meminta maaf dan bersujud kepada kami. Dan mengakui bahwa kau adalah dukun palsu. Baik jika aku menang. Aku ingin kau dasar orang tua bangka, pensiun dari profesi medis untuk selamanya, dan berhenti mencelakai orang lain. Sedangkan untukmu Nona Wang yang kedua, karena kakakmu bersedia menjadi pelayanku, kau bisa bergabung dengannya. Aku tidak keberatan dengan itu. Aku tidak percaya pada ajaran sesat pengobatan tradisional. Nona Wang, bagaimana dengan Anda? Saya juga tidak masalah. Dia hanyalah dokter kampung. Saya benar-benar tidak percaya. Dia memiliki keahlian nyata. Lalu setelah kau dokter ilahi tua, Ini di sini adalah penyebab yang telah kutemukan. Aku yakin penyakit kepala keluarga Wang disebabkan oleh bakteri yang menyerang organ dalamnya, yang menyebabkan kondisi tidak sadarnya. infeksi bakteri. Biar kulihat laporanmu. Apa maksudmu? Karena kau salah, makanya aku buat untuk mencegahmu mencelakai orang. Baik, kalau begitu beritahu aku di mana salahku. Kesalahanmu terletak pada pikiranmu yang sempit. Kalian dokter barat fokus pada menganalisis penyebab dari tingkat mikroskopis. Pengobatan tradisional Tiongkok fokus pada mengamati semangat dan rona wajah. Kondisi orang tua itu jelas bukan infeksi bakteri. Ini adalah penyumbatan energi dan darah yang telah membuat organ dalam sesat, menyebabkan kondisinya memburuk. Itu omong kosong. Bagaimana mungkin penyumbatan energi dan darah bisa merusak organ dalam? Kau picik dan berpikiran sempit. Apakah kau belum pernah melihat seseorang rambutnya memutih dalam semalam karena mengalami shock hebat? Lantas kenapa, kalau aku sudah melakukannya? Apa hubungannya dengan penyakit kepala keluarga Wang? Itu ada hubungannya dengan semua ini. Energi adalah akar dari seseorang. Ketika energi dan darah tersumbat, itu menyebabkan sesak di organ dalam. Seiring berjalannya waktu, ini menyebabkan lebih banyak penyakit. Ini hanya permukaan yang dilihat oleh kalian dokter barat. Kata-kata kosong tidak membuktikan apapun. Jika kau bisa menyembuhkan kepala keluarga Wang hari ini, maka aku akan mengaku kalah. Baik. Jarum perak. Penyumbatan energi dan darah menyebabkan hambatan meridian. Selama meridiannya dibersihkan, penyakitnya akan sembuh dengan sendirinya. Dia tampaknya benar-benar memiliki keahlian. Hanya bermain sulap. Ayah, ayah. Ayah, ada apa? Jangan membuatku takut. Aku baik-baik saja. Dadaku terasa jauh lebih baik sekarang. Ayah, apakah ayah benar-benar baik-baik saja? Biar aku periksa. Kepala keluarga Wang telah pulih. Ini benar-benar keajaiban medis. Bagaimana kau melakukannya? The film was translated Sederhana and saja. narrated by Beberapa M. jarum Media. sudah cukup. Tuan ini benar-benar memiliki kepribadian yang unik. Kingji, bantu aku berdiri. Ayah, kesehatan ayah buruk. Mengapa ayah bangun? Aku harus bangun untuk memberikan penghormatan kepada tuan ini. Dan berterima kasih padanya, karena telah menyelamatkan hidupku. Tidak perlu formalitas seperti itu, kepala keluarga Wang. Kau seharusnya berterima kasih kepada Nona Wang Yanran. Dialah yang menempuh ribuan mil untuk membawaku ke sini. Yan Er, kau telah bekerja keras. Ayah, kita semua adalah keluarga. Mengapa harus begitu formal? Yan Er, cepat ambil kartu emas itu. Dan persembahkan kepada tuan ini. Benar. Tuan Sheng, ini adalah hadiah yang keluarga Wang kami. Siapkan untuk Anda, silakan terimalah. Ini adalah kartu emas Wang Dao senilai 10 miliar. Apa itu kartu emas Wang Dao? Kartu emas Wang Dao melambangkan simbol status kepala keluarga Wang. Kartu ini tidak hanya berisi 10 miliar dana, tetapi juga memberikan wewenang untuk memobilisasi semua industri di bawah nama keluarga Wang. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Tuan, tolong jangan terlalu rendah hati. Itu adalah apa yang pantas Anda dapatkan. Titik koma, silakan ambil. Sekarang setelah kau memberiku benda yang melambangkan identitasmu, apa yang akan kau lakukan? Hanya kartu emas Wang Dao. Nama ayah saya sendiri adalah Wang Dao. Apakah dia benar-benar membutuhkan kartu emas untuk mewakili identitasnya? Kalau begitu aku akan menerimanya. Kepala keluarga Wang, kau harus istirahat lebih awal. Aku akan pergi sekarang. Tuan Xiao bertaruh dengan adik saya bahwa kami berdua akan menjadi pelayan pribadinya. Sepertinya dia masih menyukai saya. Kali ini, saya tidak boleh membiarkan Tuan Xiao lolos. Baiklah.
Yanir antar Tuan ini keluar. Benar. Lewat sini Tuan Xiao. Istirahatlah. Tuan Xiao ada apa? Kalian berdua cantik. Belum memenuhi taruhan kalian kan? Jika aku pergi begitu saja, apa yang terjadi jika kalian mengingkari kata-kata kalian nanti? Jika Tuan Xiao menganggap saya berharga, saya tentu bersedia. Mengenai adik saya itu tergantung apakah dia bersedia. Saya adalah wanita dengan status bangsawan. Mengapa saya harus menjadi pelayan Anda? Kalian tidak berencana mengingkari utang kan nona kedua? Saya membatalkan janji itu. Apa yang bisa Anda lakukan tentang itu? Aku awalnya berniat menyembuhkan penyakit tersembunyimu. Lupakan saja. Pembual. Jika Anda bisa menyembuhkan penyakit saya sekarang juga, kami akan menjadi pelayan Anda. Berbaliklah. Apa yang kau lakukan? Mengobati penyakitmu. King Tuan Xiao tidak akan menyakitimu. Kakak, Berdiri diam. kau. Beraninya kau memukul pantatku. Jangan terburu-buru untuk marah. Lihat apakah kondisimu sudah membaik. Itu benar-benar berhasil. Aku merasa jauh lebih nyaman sekarang. Kalau begitu aku setuju. Menjadi pelayanmu selama 2 bulan. Sepakat hanya 2 bulan. Kak King hanya bercanda denganmu. Aku tidak menyangka kau adalah nona kedua dari keluarga Wang. Malam ini, ikutlah denganku untuk menemui Kak Wan Er. Kakak King ya? Tuan Xiao King adalah... Apakah itu kau? Kak King. Ini aku Xiao Chen. Xiao Chen. Dulu, saat kau masih kecil kau selalu ingin tidur bersamaku. Benar-benar kau? Xiao Chen kemana saja kau selama 10 tahun lebih ini? Begitu kau menghilang, aku dibawa kembali oleh keluarga Wang. Kita bersaudara terpisah. Selama bertahun-tahun ini aku mencarimu, tapi aku tidak bisa menemukanmu. Jangan khawatir Kak King. Berhentilah menangis, aku sudah kembali. Malam ini pulanglah bersamaku. Kita akan menemui Kak Wan Er bersama-sama. Kita bertiga bisa berkumpul kembali. Ayo pergi. Menyebalkan sekali. Aku tidak menyangka adik perempuanku adalah saudara perempuan Tuan Xiao. Gangguan lain, mencoba membangun hubungan dengan Tuan Xiao. Namun karena hubunganku dengan King, aku tidak takut Tuan Xiao tidak akan memperhatikanku. Ruang VIP di tempat karaoke Moyan. Heihu pemimpin geng preman. Apa kau yakin tidak salah lihat? Kak Hu ini sama sekali tidak mungkin salah. Aku melihat Wang Qingye dengan mata kepalaku sendiri. Dia ada di ruang pribadi 888. Tapi ada seorang pria The film di was dalam yang sungguh translated merusak pemandangan. and narrated by M Media. Wang Qingye. Tuan Muda Shen berkata, jika aku mengirimnya kepadanya aku akan beruntung. Wanita keji ini sebenarnya berani menolak pengejaran Tuan Muda Shen dan bahkan berani minum dengan pria asin. Pergi dan buat pengaturan. Kirimkan minuman ke dalam. Ingat untuk menambahkan sedikit sesuatu yang spesial. Aku akan segera ke sana. Dimengerti. Bagus. Kami tidak memesan koktail. Apakah kau membawanya ke ruangan yang salah? Pak, ini hadiah gratis untuk ruang VIP kami. Xiao Jin. Hari ini adalah hari yang bahagia. Ayo minum sedikit lagi. Aku. Kakak Warner benar. Koktail ini, Xiao Chen tidak bisa meminumnya. Siapa yang menyuruhnya lama sekali untuk menemukan kita? Jangan minum terlalu banyak. Aku tidak akan sanggup menggendong kalian berdua. Itu tidak akan terjadi. Ayo teruslah bernyanyi.
Kak Wan Er. Kak King, ya ada apa dengan kalian berdua? Panas sekali. Kecantikan dengan kualitas seperti ini, aku benar-benar mendapatkan penawaran beli satu gratis satu. Siapa kau? Apakah kau yang melakukan trik ini? Itu benar, itu aku. Aku sedang ingin melakukan sedikit lagi hari ini. Pergi jika kau tidak ingin mati. Kecantikan dengan kualitas seperti ini. Aku benar-benar pria yang beruntung hari ini. Kau mencari mati. Sepertinya kau tidak ingin hidup lagi. Tangkap dia untukku. Biar dia lihat bagaimana aku melakukan sedikit lagi hari ini. Sialan, sudah kubilang untuk menahannya. Mengapa kau menangkapku? Setelah aku selesai, kau bisa mengambil sisa-sisanya. Kau begitu suka melakukan hal ini. Aku akan memastikan di kehidupanmu selanjutnya, kau tidak akan bisa melakukan apapun. Bagaimana ini mungkin? Aku memberimu satu kesempatan. Katakan siapa yang mengirimmu. Aku adalah kaisar bawah tanah. Jangan, aku akan bicara. Aku akan bicara, berhenti memukulku. Gerakanmu terlalu lambat. Itu Seng Jin memberiku 10 juta. Dia menyuruhku menangkap Wang Qingge dan membawanya kepadanya. Jangan pukul aku. Bawa sampahmu dan pergi dari sini. Kenyahlah. Baik, aku pergi. Aku pergi. Saudari Wan El, saudari King Ji. Bagaimana perasaan kalian? Panas sekali. Xiao Chen, kakak sangat menginginkannya. Tahan sebentar saja, aku akan mendetoksifikasi kalian berdua sekarang. Kakak-kakak, bahkan keledai di komunik pun tidak akan diperas sekeras ini. Lagi. Itu sudah cukup. Kak Wan Er. Kak King Ge. Aku. Tidak apa-apa, adik kecil. Kami tidak menyalahkanmu. Kami juga tidak bisa menahan diri. Tepat sekali, itu efek dari obatnya. Kami tidak menyalahkanmu. Lagi pula di zaman sekarang ini, orang-orang tidak terlalu peduli dengan hal semacam itu lagi. Xiao Chan, kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Jika bukan karena kau, kali pertama kita akan dinodai oleh penjahat itu. Saudari Wan El, saudari King Ji. Ini bukan tempat untuk bicara, ayo pergi. Ayo pergi. Saudariku, ada apa? Apakah racunnya masih ada di sistem tubuh kalian? The Jangan film was bahas itu lagi. translated Jangan dibahas and lagi. narrated by M Media. Ayo pergi. Warner, saudari King Ji Xiao Chan, Kakak ketiga kami di sini. hari ini adalah perjamuan ulang tahun kakek. Saya harus pergi mengurus persiapan upacara terlebih dahulu. Kalian semua cari tempat duduk. Saya akan segera bergabung dengan kalian. Baiklah, silakan lanjutkan kesibukan kalian. Kami akan menunggumu. Lanjutkan, urus saja urusanmu sendiri. Baik. Ayo pergi, saudari. Aula perjamuan. Terima kasih semua telah datang merayakan ulang tahunku. Song Sun, tuan tua keluarga Song. Aku benar-benar merasa terhormat. Silakan nikmati makanan dan minumannya. Sekarang aku akan menyerahkan waktu kepada menantuku. Dia akan mengumumkan sesuatu untuk semuanya. Calon pemimpin bisnis keluarga Song. Terima kasih ayah telah memberiku kesempatan ini untuk dapat pada kesempatan seperti ini memperkenalkan kepada semua orang. Pengumuman mengenai penerus. Mungkinkah itu adik ketiga? Keluarga Song menjunjung tinggi kemampuan di atas segalanya. Adik ketiga baru saja menandatangani kontrak besar, bagaimanapun juga sebuah kontrak besar. Kontrak besar apa? Tunggu dan lihat saja status kakak ketiga. Sekarang sangatlah penting. Para tamu terhormat, selanjutnya saya akan mengumumkan hal terpenting bagi keluarga Song kita. Calon pemimpin bisnis keluarga Song di masa depan. Song Yuting. Mengapa?
Tentu saja karena Yuer telah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada keluarga kita. Dia bahkan berhasil mendapatkan kontrak senilai ratusan miliar. Ibu dia hanya bersikap menyulitkan. Dia tidak punya kemampuan untuk mendapatkan kontrak sendiri. Jadi dia harus melakukan cara ini. Mustahil. Dari semua kontrak dalam keluarga, milik saya memegang bagian terbesar. Itu tidak ditandatangani oleh Song Yue. Kontrak yang ditandatangani Yuer adalah kontrak dengan grup Huayan. Ini dikirim langsung oleh orang-orang dari grup Huayan. Tidak mungkin ini salah. Aku akan menunjukkannya padamu sekarang. Supaya kau tidak berpikir aku berbohong padamu. Bawakan kontraknya padaku. Aku sudah menandatanganinya. Setelah dikembalikan ke grup Huayan untuk dicap, aku akan mendapatkan hak penjualannya dan saham grup Huayan. Ayah kakak, saya yang menandatangani kontrak ini, bukan Song Yue. Yuting, ada begitu banyak orang di sini. Ada apa? Mari kita bicarakan nanti. Hari ini adalah ulang tahunku. Adikmu telah mengamankan kontrak yang begitu penting. Sebagai kakak tertua kau, harus bersikap akomodatif terhadap UL. Kau seharusnya ikut senang untuknya. Sejak saya kembali ke keluarga ini, saya telah menyerahkan segalanya kepadanya. Tapi tidak untuk kontrak ini. Itu karena Xiao Chen dia. Diam. Nama yang tertera di kontrak ini adalah milik Yuer. Apa kau mencoba mencurinya begitu saja? Kakek dia hanya tidak tahan melihatku sukses. Dia bahkan ingin merusak perayaan ulang tahunmu. Jika kau bertanya padaku, kita sebaiknya mengusirnya saja. UL benar. Penawal, bawa dia pergi dan biarkan dia menenangkan diri. Apa yang sedang terjadi? Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh kakak ketigaku. Xiao Chen, Kakak ketiga, jangan khawatir aku di sini. Tidak ada yang bisa menindasmu. kau lagi. Ayah, bocah ini adalah orang yang Song Yuting pungut sebagai saudara dari panti asuhan. Namun kau malah membawa orang ini ke perjamuan untuk bikin onar. Yuting, apakah apa yang dikatakan ibumu itu benar? Xiaofan, aku sudah bilang padamu dulu. Untuk memprioritaskan keluargamu yang sekarang, Yuting memang anggota keluarga Song benar. Tapi, jangan biarkan dia terlibat dalam bisnis keluarga Song. Sekarang lihat ini, dia sama sekali tidak membantu keluarga dan selalu membuat masalah. Xiao Chen adalah saudara saya. Sejak saya lahir dan tidak memiliki orang tua, dia telah menjadi saudara saya. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Kak Yuting jangan takut. Dengan adanya aku di sini, Lalu bagaimana jika aku ada di sini? Ini adalah kediaman keluarga Song. Beraninya kau bertindak begitu lancang di kediaman Song. Penjaga, usir mereka berdua. Tanpa ayah dan tanpa ibu. Pasangan yang sempurna. Istriku, bukankah agak terlalu keras memperlakukan putri kita seperti ini? Lalu bagaimana dengan dia? UR mendapatkan kontrak yang sangat besar. Menantu perempuanku telah memberikan kontribusi yang signifikan. Seluruh keluarga Song akan mendapatkan keuntungan besar dari ini. Dan putri yang kau bawa kembali ini, apa kontribusinya? Penawal, usir dia. kau mencari mati. Berhenti. Sejak kapan kau merasa berhak untuk ikut campur dalam urusan keluarga Song kami? Saya tentu tidak bisa ikut campur dengan urusan keluarga Song Anda. Namun jika Anda berniat untuk menyerang Tuan Xiao, maka keluarga Wu tidak akan tinggal diam. Tuan Xiao bukanlah seseorang yang bisa disentuh oleh keluarga Song. Ini adalah kediaman keluarga Song kami. Tidakkah menurutmu berlebihan datang ke sini dan bertindak semena-mena? Jika bukan karena fakta bahwa Tuan Xiao akan datang hari ini, apa Anda benar-benar berpikir kami akan mengirimkan hadiah yang begitu besar? Kontrak yang saya kirimkan sekarang batal. Kau, sebenarnya siapa kau? Yuting, sebenarnya apa status anak ini? Aku bukan siapa-siapa. Dan aku tidak punya status. Aku hanyalah adik laki-laki Song Yuting. Aku tahu statusnya. Dia tidak lebih dari wakil ketua grup Huayan. Tapi dibandingkan dengan keluarga Song kita, itu tidak ada artinya. Aku sudah menandatangani kontraknya. Bahkan jika kau tidak setuju, itu tidak ada bedanya. Bagaimana mungkin ketua grup Huayan melewatkan potongan kuis sebesar ini? Kami memegang kontrak grup Huayan di tangan kami. Keluarga Song kita pasti akan mengembangkan bisnis ini. Ayah, usir mereka. Selama kontraknya masih ada, kita baik-baik saja. Kita tidak perlu bekerja sama dengan 3 keluarga besar. Kontrak ini saja sudah cukup untuk menutupi biaya keluarga Song. Penawal, usir mereka dari sini. Aku tidak ingin bekerja sama lagi. Dan siapa kau ini? Aku adalah ketua grup Huayan. Ye Wan Er, aku katakan kepadamu sekarang bahwa aku tidak berniat bekerja sama dengan keluarga Song. Kontraknya sudah ditandatangani. Kalau begitu lihat ini, apakah kontrak ini memiliki stempel resmiku? Ini?
benar-benar tidak ada stempel resmi. Setiap kontrak yang ditandatangani denganku harus ditandatangani olehku secara pribadi. Jika tidak, itu hanyalah selembar kertas tak berharga. Nona Yel, Yuting dan Yu tidak ada bedanya. Keduanya bekerja untuk keluarga Sam. Bisakah Anda mengabaikan ini demi perjamuan ulang tahunku? Tetua So, apakah Anda mencoba menindasku dengan jabatan Anda sekarang? Kalau begitu, Anda sebaiknya tidak mengandalkan grup wayan kami untuk kerjasama. Aku bisa saja memilih untuk tidak menandatangani kontrak ini dengan keluarga So. Xiao Jin, Yuting, ayo pergi. Baiklah. Apa-apa yang sebenarnya terjadi di sini? Chen Fei kakak keempat Xiao Chen. Kak Warner, aku kembali. Kenapa tidak ada yang datang menyambutku? Di dalam villa. Di mana semua orang? Bawahan Raja Iblis. Kalian benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Harimau marah, niat sang raja jahat. Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas kepada Anda. Saya bertanya-tanya, apakah Anda sudah mengambil keputusan? Jika Anda belum memikirkannya dengan matang, Anda bisa ikut kembali bersama kami dan memikirkannya. Kapanpun Anda sudah mengambil keputusan, saat itulah Anda bisa kembali. Sudah kukatakan, itu yang terakhir kalinya. Tidak akan ada kecelakaan lagi, dan aku tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Hanya itu kemampuanmu. Kakak keempat. Siapa kau? Bukankah ini tempat Kak Warner? Aku. Apa kau pacarnya? Harimau marah, apakah Anda sudah mengambil keputusan sekarang? Jika Anda masih belum, semua orang di villa ini akan mati. Aku akan membunuh mereka satu persatu, dan dia secara alami akan bersedia. Kau cepat pergi. Hanya itu, kau berani datang ke sini dan membuat masalah. Bagaimana kau bisa menyerang? Dia baru saja pingsan. Bagaimana ini mungkin? Mustahil. Ini? Kakak keempat, akhirnya kau kembali. Xiao Chen, benarkah itu kau? Kemana saja kau selama bertahun-tahun ini? Aku pergi ke gunung untuk mempelajari keahlianku. Aku baru saja The turun film gunung was untuk mencari translated kalian semua. and Syukurlah. narrated by M Media. Kakak keempat. Kakak keempat. Mengapa lukamu begitu parah, kakak keempat? Sepertinya aku harus menggunakan jarum emas untuk memeriksa titik akupunturnya. Xiao Chen, apa yang sedang kau pikirkan? Menyelamatkannya adalah hal yang paling penting. Berhenti berteriak, kakak keempat. Sudah cukup sulit untuk berkonsentrasi. Apa yang kau lakukan? Kakak keempat. Kau terluka parah. Aku sedang mengobati lukamu. Xiao Chen, terima kasih. Mengapa kau berkata begitu, kakak keempat? Saat kita kecil aku memberitahumu bahwa saat aku dewasa aku akan melindungi kalian semua. Xiao Chen, bantu aku berdiri. Baiklah. Kakak keempat. Apakah kau berencana untuk menguras energi yangku? Ciuman pertamaku. Kakak keempat, apa yang terjadi dengan dua pria bertopeng tadi? Dua pria bertopeng itu adalah bawahan dari sang raja jahat. Mereka ingin menyeret saya kembali. Menyeretmu kembali. Apa yang kau lakukan, kakak keempat?
Sebenarnya aku bukan pramugari. Menjadi pramugari hanyalah kedok untuk identitasku. Profesi asliku adalah seorang pembunuh bayaran profesional karena saya memiliki kekuatan praktisi bela diri setengah langkah ke alam bawaan. Jadi, mereka sering mengatur saya untuk menjalankan misi berbahaya. Lalu mengapa Raja Iblis berusaha menangkapmu? Raja jahat ingin menjilat keluarga bangsawan teratas di Laut Timur. Tuan muda keluarga Xiao Tian. Dan Xiao Tian kebetulan menyukai wanita dengan kemampuan bela diri tinggi. Jadi dia berencana untuk menyerahkanku kepada Xiao Tian. Beraninya dia. Untuk mencegahnya berhasil, saya sengaja menderita luka parah selama misi terakhir saya agar bisa pensiun. Saya tidak menyangka dia masih tidak mau melepaskan saya. Jangan khawatir kakak keempat. Dengan aku di sini, tidak akan ada yang bisa menyentuhmu. Jika ada yang berani menyentuhmu sedikit saja, aku akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Adik keempat kamu kembali. Adik keempat kau kembali. Xiao Tian, tuan muda keluarga Xiao. Di luar gerbang villa, beberapa praktisi bela diri bawahan Raja Iblis. Raja Iblis pemimpin organisasi pembunuh. Tuan muda Xiao, Chen Fei ada di dalam sana. Masuk dan seret Chen Fei keluar untukku. Apa kalian semua tuli? Serang. Dia menghabisi 5 praktisi tingkat 9 dalam hitungan detik. Mungkinkah ada praktisi alam bawaan di dalam sana? Lalu kenapa jika ada praktisi alam bawaan? Bahkan jika seorang penguasa ada di sini hari ini, mereka tidak akan bisa menyelamatkan Chen Fei. Siapa kalian semua? Apa yang kalian lakukan di rumahku? Orang-orang ini terlihat seperti gangster. Kakak Warner, ayo kita panggil pihak berwenang. Mari kita minta keamanan menghentikan mereka. Tuan muda Xiao, tenang saja. Aku pasti akan mengantarkan para wanita cantik ini ke hotel untuk Anda malam ini. Tidak buruk. Kau benar-benar mengerti aku. Lakukan. Apakah kalian semua baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Xiao Jin. Aku baik-baik saja, Xiao Chan. Bocah, apa kau praktisi alam bawaan itu? Siapa kau? Raja Iblis. Ku beri waktu 1 menit untuk menyerahkan Chen Fei. Dan jika aku tidak mau, Apa yang akan kau lakukan? Berhenti. Kalian boleh membawaku pergi, tapi kalian tidak diizinkan menyentuh mereka. Adik keempat, apa yang kau katakan? Kita bersaudara hidup dan mati bersama. Kak Warner benar. Ya, kami hidup dan mati bersama. Kakak keempat dengan aku di sini hari ini. Tidak ada yang akan membawamu kemanapun. Xiao Chan, aku tahu kau juga seorang praktisi bela diri. Tapi Raja Jahat adalah ahli alam bawaan. Dan Xiao Tian adalah ahli alam bawaan tingkat atas. Aku tidak ingin kau terluka demi diriku. Kakak keempat, percayalah padaku. Mereka bukan tandinganku. bocah, karena kau menolak tawaran baik dan lebih memilih dipaksa. Jangan salahkan aku. The film was translated and narrated Fei Fei, by kamu M tidak Media. apa-apa. Bai Fan, kau di sini. Dengan adanya dewa perang di sini, Xiao Tian seharusnya memberikan sedikit rasa hormat. Tidak heran aku melihat Leontin Giap kakak keempat dikenakan oleh Bai Feng tadi. Jadi, mereka berdua adalah teman dekat. Dewa perang, jangan ikut campur dalam masalah ini. Aku bertindak atas nama keluarga Xiao. Bahkan untukmu Dewa Perang, kau harus mempertimbangkan pilihanmu. Keluarga Xiao dan Dewa Perang seharusnya tidak ikut campur urusan orang lain. Aku melindungi Chen Fei. Kalian boleh pergi sekarang. Sampang, Dewa Perang. Di depanku seorang praktisi alam bawaan tingkat atas. Dewa Perang biasa, yang hanya punya gelar tidak ada apa-apanya. Alam bawaan tingkat atas. Xiao Tian ini sebenarnya sekuat ini. Begitukah? Kalau begitu, biarkan aku menguji kemampuanmu terlebih dahulu. Aku tahu Xiao Jin, bahkan lebih mengesankan. Hari itu di KTV, itu berlangsung selama 3 jam penuh. Xiao Chan memiliki stamina yang luar biasa. Apa yang kalian semua bicarakan? Bocah sombong, beraninya kau melakukan serangan diam-diam. Aku adalah praktisi alam bawaan tingkat atas. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, menghancurkanmu akan semudah menginjak anjing liar. Aku harap kekuatanmu setangguh mulutmu. Kau sedang mencari mati. Hanya itu. Teknik baju besi-besi sempurna. Monster macam apa kau ini? Panggil aku kakek dan aku akan memberitahumu. Kau sedang mencari mati. Bocah, kau hanya bisa menghindarkan. Kakak-kakak, menurut kalian bahwa Xiao Tian dan Xiao Chen ini terlihat agak mirip? Tidak mungkin mereka berdua memiliki nama keluarga Xiao.
Jangan-jangan, mungkin kita harus memberitahu mereka untuk berhenti bertengkar. Aku hanya takut kau akan kehilangan tanganmu yang lain juga. Kau sedang mencari mati. Pergi. Mencoba lari. Xiao Chan, jangan mengejar musuh yang terdesak. Bai Yixian penguasa Xiao Chen. Guru, mengapa Anda di sini? Mengapa? Tidak bisakah aku datang untuk menemui muridku sendiri? Tentu saja Anda bisa, saya merasa terhormat. Saya sudah sangat ingin Anda datang mencari saya, Guru. Kakak-kakak, ini adalah guru yang membawa saya pergi 15 tahun yang lalu. Semua yang saya tahu dia yang mengajarkannya. Tuan, silakan masuk. Masuk. Masuklah, dia sangat cantik. Kakak peri, kulitmu luar biasa. Bagaimana kau merawatnya? Kulit kakak peri, aku bahkan tidak bisa melihat satu pori-pori pun. Kakak peri, apa kau tidak mau menerimaku sebagai murid juga? Xiao Chan, kali ini aku datang untuk memberitahumu tentang asal-usulmu. Asal-usulku. Guru, apakah Anda tahu siapa orang tua saya? Xiao Chan, kau harus bersiap untuk apa yang akan kukatakan. Tolong Guru beritahu saya. Bertahun-tahun yang lalu, keluarga Xiao klan utama Laut Timur tertimpa tragedi mendadak. Seluruh klan dibantai habis. Kepala keluarga saat itu, ayah dan ibumu, juga dibunuh oleh sosok misterius. Seluruh keluarga Xiao, kecuali paman keduamu yang sedang di luar negeri, Xiao Yuan, hanya menyisakan kau sebagai satu-satunya yang selamat. Kebakaran itu berkobar selama 3 hari 3 malam. Pengasuhmu membawamu ke panti asuhan, namun dia diburu dan dibunuh. Saat itu aku sedang berkultivasi di dunia sekuler. Ketika aku tidak sengaja bertemu denganmu, melihat kau memiliki potensi yang luar biasa, aku memutuskan untuk membawamu bersamaku. Sudah tertulis dalam takdirmu bahwa dendam ini pada akhirnya menuntut agar kau menyelesaikan karma ini sendiri. Guru, siapa sebenarnya yang membunuh orang tua saya? Setelah paman keduamu Xiao Yuan kembali dari luar negeri, dia membangun kembali keluarga Xiao, menjadi klan terkuat di Laut Timur. Namun dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang pembantaian saat itu. Semua ini, Mungkinkah? Sialan. Orang yang kusuruh untuk kau selidiki. Apa kau menemukan sesuatu, Tuan Muda? Xiao Yuan bawahan Xiao Tian. Nama anak itu adalah Xiao Chen. Dia hanya orang asing, tanpa keluarga atau latar belakang. Dibesarkan di panti asuhan Yangcheng. Namun dia memiliki 5 kakak perempuan yang tumbuh bersamanya. 4 di antaranya ada di dekat sini. Dan ada satu wanita lagi bernama Jiang Yuge yang sedang berada di luar negeri. Bocah itu tidak sederhana. Kita perlu mengubah target kita. Selidiki Jiang Yuge ini dengan teliti. Aku sudah mencari tahu. Jiang Yuge pulang besok. Bagus. Undang dia ke pinggiran ibu kota sebagai tamu kita. Ya. The film was translated and Jiang narrated Yuk, by saudara Ed perempuan Media. kelima Xiao Cheng. Gerbang No 2. Gerbang bandara, kedatangan domestik. ini trotoar. Kau hampir menabrakku. Aku sangat menyesal. Aku tadi mengemudi terlalu cepat. Tidak perlu minta maaf. Lain kali lebih berhati-hati saja. Nora Jian, tolong ikutlah dengan kami. Apa yang kau inginkan? Halo, Halo Xiao Chen. Xiao Tian. Belum cukupkah kau dipukuli? Jangan sombong bocah. Aku punya seorang wanita di sini, siapa namanya? Jiang Yuj. Apa kau mengenalnya? Kalau kau punya nyali hadapi aku, kau berani menyentuhnya. Dan aku akan mencabut nyawamu. Aku akan memberimu 1 jam. Pabrik kimia di pinggiran utara. Jika kau tidak muncul, kau tahu konsekuensinya. Ada apa? Apa yang terjadi? Kakak kelima telah diculik. Aku akan pergi menyelamatkannya. Kami ikut bersamamu. Kami ikut bersamamu. Tidak, itu terlalu berbahaya. Kita adalah saudari hidup dan mati bersama. Kita adalah saudari hidup dan mati bersama. Tidak, aku tidak bisa membiarkan kalian mempertaruhkan nyawa. Kalau begitu aku akan menemaninya. Lagi pula kami berdua memiliki dasar bela diri. Ayo pergi. Kakak kelima. Adik kelima. Bangunan terbengkalai.
Siapa kalian? Aku. Kakak keempat, kenapa kau ada di sini? Kami datang untuk menyelamatkanmu. Ini Xiao Chan, adik laki-laki kita. Xiao Chan, kau sudah tumbuh begitu besar. Cepat pergi, mereka memasang jebakan. Baik. Xiao Chen, kau benar-benar bodoh. Berjalan ke dalam jebakan yang begitu jelas. Kau benar-benar berani datang untuk menyelamatkannya. Kau seharusnya bersyukur kakakku tidak terluka. Jika tidak kau sudah terbaring mati di sini. Mereka adalah 10 ahli tingkat atas yang kusewa. Hari ini aku akan mencabik-cabikmu. Hanya 10 sampah. Kau benar-benar berpikir mereka bisa menjagamu tetap aman. Sombong sekali, kami semua adalah praktisi alam bawaan papan atas. Beraninya kau menyebut kami sampah? Apa? Semuanya tingkat bawaan atas. Pakar tingkat bawaan. Keluarga Xiao benar-benar merekrut sebanyak ini. Kalian semua adalah orang terpandang. Tapi kalian rela mempertaruhkan nyawa demi bocah manja seperti ini. Apa kalian tidak takut menjadi bahan tertawaan dunia? Melayani Tuan Muda Xiao adalah impian kami. Status Tuan Muda Xiao sangat mulia. Orang lain bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melayaninya. Ini adalah kehormatan bagi kami. Aku sarankan kau patuh pada Tuan Muda Xiao dan jadilah pelayannya. Siapa tahu, jika Tuan Muda Xiao senang, dia mungkin akan melepaskanmu. Apa kau dengar itu, Xiao Chen? Jadilah anjing yang baik untukku, dan aku akan mengampunimu. Berapa dia membayarmu? Aku akan membayarmu 2 kali lipat. Xiao Chen, apa kau sudah gila? Dengan status mereka, apa menurutmu mereka kekurangan uang? Lalu apa yang kau inginkan? Kami menginginkan kekuasaan. Kami menginginkan kekuatan. Keluarga Xiao memiliki sumber daya yang sangat besar, yang dapat memberikan kami masa depan yang lebih baik, dan memungkinkan jalur bela diri kami mencapai tingkat yang lebih tinggi. Karena kau mengejar batas jalan bela diri, biarkan aku bertanya padamu, apa inti dari bela diri? Tentu saja itu adalah teknik dan sumber daya. Mungkinkah itu apa yang kau sebut sebagai hati bela diri? Bangunlah bocah. Kultivasi tidak dicapai hanya dengan omong kosong. Tidak. Kalian semua salah. Lalu apa itu? Intinya adalah memiliki kehidupan untuk bertahan hidup. Xiao Chen, kau berani melakukan serangan diam-diam. Kau membunuh anak buahku. Serangan diam-diam, jangan terlalu percaya diri. Seranganku adil dan jujur. Jika dia tidak bisa menanganinya itu hanya karena dia lemah. Dia pantas mati. Apa kau tahu siapa mereka? Mereka adalah bawahan Dewa Perang Laut Timur. Kau membunuh mereka. Dewa Perang Laut Timur akan murka. Jadi bagaimana jika dia adalah Dewa Perang Laut Timur? Bahkan jika dia datang aku tidak takut. Tuan Muda Xiao, jangan buang napasmu untuknya. Bunuh dia. Semuanya serang bersama dan bunuh dia. Tidak, Tuan Muda Xiao. Aku mohon lepaskan mereka. Apapun yang kau inginkan akan kuberikan padamu. Kakak, jangan memohon padanya. Xiao Chan, diamlah. Aku kakakmu. Kau harus mendengarkanku hari ini. Lalu jika aku menginginkanmu, apa kau akan menyerahkan dirimu padaku? Selama kau bersedia melepaskan mereka, aku akan. Kakak, Maafkan aku. Nyawanya aku menginginkannya. Dan kau, aku menginginkanmu juga. Tangkap dia. Teknik aneh macam apa ini? Kenapa kami tidak bisa bergerak? And narrated by M Media. Mati. kau sedang mencari mati. Kau tidak apa-apa. Kakak Xiao Chan, kita harus segera pergi. Tempat ini telah dipasangi bahan peledak. Ya, ayo pergi. Kakak, apakah kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Xiao Tian ini benar-benar kejam. Dia bahkan tidak mengampuni orangnya sendiri. Mereka yang mencari kehancuran diri sendiri tidak akan menemukan kehidupan. Ayo pergi dari sini. Kakiku. Sepertinya tergores paku berkarat. Ini harus segera diobati, kalau tidak akan mudah terinfeksi. Kakak duduklah di sini. Xiao Chen ini kotor. Kakak kakimu putih. Sama sekali tidak kotor. Berhenti bersikap nakal. Aku telah mandi dengan ramuan obat selama bertahun-tahun. Tubuhku penuh dengan berbagai khasiat herbal. Itu bisa menyembuhkan penyakit apapun. Itu benar-benar ajaib. Adik kecil, jika suatu saat nanti aku terluka, kau tidak boleh melupakanku. Kakak tenanglah. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Baiklah, ayo pulang lebih awal. Adik bungsu pasti sangat khawatir. Oke.
Tian Er. Apa yang terjadi? Xiao Yuan ayah Xiao Tian. Siapa yang menyakitimu? Itu Xiao Chen, dia bahkan mencuri tubuh Yin mendalam. Dan menggunakan cara-cara tercela untuk melukaiku. Xiao Chen, kenapa nama itu terdengar begitu familiar? Tunggu. Apa dia baru berusia sekitar 20 tahun? Ayah, bagaimana kau tahu? Dia adalah putra dari paman tertuamu. Paman tertua, bukankah seluruh keluarga mereka sudah binasa sejak lama? Bagaimana mungkin masih ada sisa-sisanya? Aku juga berpikir begitu. Keluarga kakak laki-lakiku semuanya telah dibasmi. Belakangan aku mendengar bahwa seseorang telah menyelamatkan seorang bayi dari kebakaran. Aku telah melalui segala kesulitan untuk menemukan panti asuhan tempat Xiao Chen tinggal. Namun pada akhirnya, aku tidak menemukan apapun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika dia kembali ke keluarga Xiao, fosil-fosil tua itu pasti akan memaksa kita untuk menyerahkan posisi kepala keluarga. Kembali. Bisakah dia kembali? Ayah, apa maksudmu? Ulang tahun ke-100 kakekmu adalah lusa. Dia sepenuhnya fokus pada kultivasinya. Berusaha keras untuk menembus batas 100 tahun. Jika kau menawarkan tubuh Yin mendalam padanya, dia akan sangat gembira dan akan membalas budimu. Tapi tubuh Yin mendalam tidak ada di tanganku. Itu cukup sederhana. Pergilah, tangkap dekan panti asuhan Yang Cheng, dan pancing dia agar membawa tubuh Yin mendalam itu ke perjamuan kakekmu. Saat itu tiba. Dimengerti. Kakak-kakak, aku telah membawa Kak Yuki kembali. Anak baik, terima kasih atas kerja kerasmu. Anak baik, terima kasih atas kerja kerasmu. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatmu adik kelima. Kau menjadi jauh lebih cantik. Hentikan, aku masih sama seperti dulu. Kak Yuj, kamu pasti lapar. Biar Xiao Chen yang memasakkan untukmu. Aku. Kenapa bukan kau? Apakah kau serius? Akan membuat kakak-kakakmu memasak untukmu. Lanjutkan. Bibi Taoying, dia pasti menelpon tentang donasi yang kuberikan ke panti asuhan selama bertahun-tahun. Halo Bibi Taoying. Apa? Sekelompok orang asing menerobos masuk ke panti asuhan Yang Cheng untuk membawamu. Jangan takut, kami segera ke sana. Apa yang terjadi? Kepala panti bilang, sekelompok orang asing datang ke panti asuhan, merusak barang dan menindas anak-anak. Untuk memaksanya keluar dan ingin kita menyelamatkannya. Sampah! Bagaimana bisa orang-orang ini memperlakukan anak-anak seperti ini? Kakak-kakak, tetaplah di sini untuk saat ini. Aku akan pergi ke sana terlebih dahulu. Kekuatan Xiao Chen kita sepertinya sudah melampaui tingkat The bawaan. film was translated Aku tidak bisa and lagi membayangkan narrated seberapa by kuat M dia Media. sebenarnya. Panti asuhan. Para penjahat ini pantas mati. Beberapa anak yatim di panti asuhan. Di mana kepala panti, kemana dia pergi? Dekan dibawa oleh para penjahat saat mencoba melindungi kami. Apa? Jangan takut anak-anak, aku akan membawa kalian semua pulang. Ada video di sini. Xiao Chen, aku tahu kau sedang menonton. Taoying dekan panti asuhan. Jika kau tidak ingin terjadi sesuatu padanya, jadilah anak yang baik dan bawa Chen Fei ke keluarga Xiao untuk menemuiku. Jika tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Aku akan pergi ke keluarga Xiao untuk menukar kepala panti. Kau tidak diizinkan pergi. Orang itu mengolah sutra hati gadis Jiao yang secara khusus memakan energi Yin feminin. Seseorang sepertimu dengan tubuh Yin mendalam langka yang muncul sekali dalam sabar akan berjalan menuju kematianmu. Apa itu tubuh Yin mendalam? Sepertinya aku pernah membacanya di teks kuno. Sepertinya dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang lahir di tahun Yin, bulan Yin, dan hari Yin. Itu benar, orang-orang seperti itu ditemui dengan energi Yin. Dan baik dalam belajar maupun bela diri, mereka berkali-kali lebih kuat dari orang biasa. Jika Yin feminin mereka diambil oleh praktisi bawaan, mereka bisa langsung menembus ke tingkat master. Inilah alasan mengapa kau Kak Kanfei menjadi target. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menonton tanpa doa saat kepala panti meninggal? Tidak, kau ikut denganku. Sudah saatnya. Aku menyelesaikan masalahku dengan keluarga Xiao.
Perjamuan keluarga Xiao. Keluarga Li dari Kyoto mempersembahkan giok dan batu akik, berharap sang leluhur memiliki umur seluas Laut Timur dan seabadi pegunungan selatan. Para tamu di perjamuan. Terima kasih banyak. Xiao orang tua keluarga Xiao. Kakak, cucu Xiao Tiang mempersembahkan hadiah luar biasa untukmu. Ini adalah... Tian apa ini? Kakak kau baru-baru ini ingin menembus ke alam penguasa bukan? Wanita ini memiliki tubuh yang langka sekali dalam 1000 tahun. Tubuh yin mendalam. Jika kau mengambil energi yin-nya, kau pasti akan naik ke alam penguasa. Bagus. Di mana dia? Jangan tidak sabaran kakak. Dia akan segera sampai di sini. Tidak usah terburu-buru. Selamat ayah. Begitu Anda memasuki alam penguasa, keluarga Xiao pasti akan makmur selama 1 abad lagi. Bagus. Sepertinya, memilih kalian berdua sebagai penerusku adalah keputusan yang tepat. Kau terlalu baik kakak. Xiao Chen datang dan persembahkan lonceng kepada leluhur. Siapa yang cukup berani untuk membuat keributan di perjamuan keluarga Xiao? Kenapa nama Xiao Chen terdengar sangat familiar? Dia adalah tuan muda tertua keluarga Xiao yang telah lama hilang. Dia belum mati. Berani sekali kau Xiao Chen. Kau berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada leluhur. Leluhur, apakah dia bahkan pantas mendapatkan gelar itu? Jika bukan karena kau saat itu memanjakan ayah dan anak itu, bagaimana mungkin orang tuaku bisa mati? Kau bajingan, apa kau bilang aku tidak adil? Kakek wanita di sisinya adalah pemilik tubuh yin mendalam. Setengah langkah penguasa. Kakak jangan takut. Aku bisa melindungimu. Tubuh yin mendalam. Bagus. Xiao Chen, serahkan wanita di sampingmu itu kepadaku sekarang juga. Aku mungkin akan mengizinkanmu kembali ke keluarga Xiao. Kakak, Balok yang bengkok menyebabkan struktur yang bengkok. Sebagai sesama keluarga Xiao, memiliki leluhur sepertimu benar-benar memalukan. bajingan. Tindakan leluhur. Bukan untuk kau nilai. Kakak bunuh dia dengan cepat. Tubuh yin mendalam itu tetap akan menjadi milikmu. Xiao Chen, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Apakah kau akan menyerahkannya atau tidak? Dan bagaimana jika aku tidak mau? Kau sudah hidup selama 100 tahun, namun kau bahkan belum menembus tingkat penguasa. Apakah kau menghabiskan seluruh abad ini hidup seperti anjing? Berani sekali. Beraninya kau menghina kakekku. Bagaimana jika aku melakukannya? Baiklah. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada yang berani menghinaku seperti ini. Baiklah, kali ini, aku ingin melihat. Siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Dia sudah The film jadi was orang mati. translated and narrated by M Media. Apakah hanya itu kekuatan yang dimiliki leluhur? Kau juga seorang penguasa setengah langkah. Kurasa begitu. Ketika kau sudah tua, kau seharusnya tetap berada di dalam peti matimu, berhenti keluar untuk membuat masalah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin leluhur bisa kalah? Ini pasti tipuan. Orang tua demi kita berdua yang berbagi nama keluarga Xiao. Aku akan mengampuni hidupmu. Buat Xiao Tian berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepada anak-anak di panti asuhan. Kau sedang bermimpi. Aku adalah tuan muda keluarga Xiao yang terhormat. Bagaimana mungkin aku berlutut kepada bocah yatim piatu tak berguna seperti kalian? Kau monster, kau bahkan bukan manusia. Mereka semua hanyalah anak-anak. Xiao Yuan cepat undang Tuan Du Jian. Tuan Du adalah tangan kanan Dewa Perang Laut Timur. Dengan dia di sini, dia pasti akan menangkap binatang ini. Baiklah ayah. Aku pergi sekarang. Du Jiang. Gawat Xiao Chen, Du Jiang adalah pakar tingkat penguasa. Dia kejam dan tegas. Dengan kekuatan yang jauh melebihi penguasa biasa. Kita tidak mungkin bisa menandinginya. seorang penguasa rendahan berpikir dia bisa melindungi keluarga Xiao. Itu tidak akan semudah itu. Sombong sekali. Du Jiang. Du Jiang bawahan Dewa Perang Laut Timur. Melihatku mengapa kau belum berlutut untuk memohon ampun. Kau ingin aku memohon belas kasihan, apakah kau bahkan layak? Tuan Du bocah ini sengaja mengacaukan perjamuan dan berniat menimbulkan bahaya. Saya harap Tuan Du akan melenyapkan bocah ini. Tenang saja tetua Xiao. Aku pasti akan menangkapnya. Sebagai perwira kerajaan naga, kau sangat tidak mampu membedakan yang benar dan yang salah. Dewa Perang itu
benar-benar telah memelihara anjing sebagai bawahan. Beraninya kau menghina Dewa Perang. Tuan Du bunuh bocah ini segera. Tadi kau merasa sangat sombong bukan? Kalau begitu datang dan bunuh aku. Kau, Sangat lancang. Bocah kau jelas tidak menganggapku ada. sebagai seorang jenderal kerajaan naga, kau benar-benar berani melindungi seorang kriminal. Apa yang kulakukan? Bukan untuk kau pertanyakan. Kau melindungi kriminal dan memperlakukan nyawa manusia seperti rumput. Kau tidak pantas menjadi jenderal kerajaan naga. Kau berani menghinaku. Hari ini aku akan menguliti kulitmu dan mencabut tulangmu. Dan merobekmu menjadi 1000 keping. Baiklah, hari ini aku akan bertindak atas nama Dewa Perang untuk memberimu pelajaran yang pantas. Apa kau bahkan layak? Teknik jentikan jari. Siapa sebenarnya kau? Aku adalah penguasa lembah Dewa Pengobatan. Penguasa lembah Dewa Pengobatan. Aku dengar bahkan jika Dewa Perang datang, dia harus menunjukkan rasa hormat. Apakah itu lembah Dewa Pengobatan yang sulit dipahami, yang tak tertandingi di dunia baik dalam pengobatan maupun bela diri? Diam. Kau berani mengaku sebagai penguasa lembah Dewa Pengobatan. Karena kau menolak mengatakan yang sebenarnya. Aku akan memukulmu sampai kau bicara sendiri. Kau hanya kau. Blue Jiang tidak lebih dari ini. Tuan Du, apa Anda baik-baik saja? Tuan Du. Tuan Du. Xiao Chen, apakah kau benar-benar penguasa lembah Dewa Pengobatan? Kapan aku pernah berbohong padamu? Kau benar-benar berani menyergap Tuan Du. Penyergapan. Orang seperti sampah ini bisa kubungkam hanya dengan satu tangan. Kau sudah tamat. Kau telah menentang atasanmu. Begitu Dewa Perang tahu, kau akan membayar mahal untuk ini. Semuanya serang. Tangkap dia. Siapa yang berani bergerak? Xiao Chen, kau berani menyentuh cucuku. Akan kuhancurkan kau berkeping-keping. Begitukah? Xiao Chen berhenti di situ. Xiao Chen telah melukai Tuan Du, yang merupakan tindakan pembangkangan terhadap Dewa Perang Laut Timur. Kau tidak akan punya tempat untuk berdiri di Kerajaan Naga. Benarkah? Kalau begitu panggil dia ke sini. Aku ingin melihat di pihak mana dia berdiri. Ayah cepat panggil Dewa Perang. Dengan hubungan kita dengan keluarga Lin, Dewa Perang pasti akan menegakkan keadilan bagi kita. Dewa Perang akan tiba sebentar lagi. Kau sudah jadi orang mati, Xiao Chen. Jika Bai Feng memilih untuk memihak kalian para binatang ini dan membantu kalian melakukan kejahatan seperti itu, maka posisinya sebagai Dewa Perang tidak layak untuk dipertahankan. Beraninya kau menghina Dewa Perang. Kau akan dihukum karena ini. Jika aku ingat dengan benar, keluarga Xiao saat itu adalah klan papan atas. Bahkan Dewa Perang pun harus tunduk di hadapan mereka. Bagaimana bisa berakhir di tanganmu? Menjadi begitu menyedihkan, sampai kau harus bergantung pada orang lain. Apa yang kau tahu? Dulu, jika ayahmu tidak menyinggung orang-orang yang seharusnya tidak dia singgung, apakah keluarga Xiao kita akan jatuh ke kondisi ini? Apa maksudmu? Ayahku tidak dibunuh olehmu. Ayahmu adalah penguasa puncak saat itu. Mengapa aku yang harus membunuhnya? Katakan, bagaimana ayahku meninggal? Kau pikir kau siapa? Mengapa aku harus memberitahumu? Hentikan. Katakan, Aku tidak bisa mengatakannya. Jika aku mengatakannya, seluruh keluarga Xiao kita tamat. Itu adalah keluarga Dongfang. Ayahmu menyinggung keluarga Dongfang saat itu. Keluarga Dongfang mengirim orang untuk mengepung dan menyerang ayahmu. Pada akhirnya, mereka melumpuhkan kultivasinya. lalu kau memanfaatkan kesempatan untuk membakar tempat itu dan membunuh mereka semua. Benarkah itu atau tidak? Ya. Bagus. Karena itu masalahnya, keluarga Xiao tidak lagi punya alasan untuk ada. Apa yang sedang kau coba lakukan? Lepaskan putraku. Dewa Perang Laut Timur telah tiba. Xiao Chen, Dewa Perang ada di sini. Apa yang harus kita lakukan? Jangan takutkan. Dewa Perang telah tiba. Xiao Chen tunggu kematianmu kali ini. Salam Dewa Perang. Salam Dewa Perang. Mengapa kau memanggilku ke sini? Dewa Perang. Bocah ini mengacaukan perjamuan dan telah melukai Tuan Du. Sekarang dia bahkan menyandera cucuku. Ini benar-benar menjijikan. Tolong Dewa Perang bertindaklah dan musnahkan dia. Apa?
Kau ingin aku bertindak terhadap diriku sendiri. Bai Feng Dewa Perang memberi hormat kepada penguasa lembah. Dewa Perang. Apakah Anda melakukan kesalahan? Tepat sekali Anda diundang oleh kami. Mengapa Anda bersikap seperti ini kepadanya? Dewa Perang. Siapa sebenarnya dia? Mengapa Anda begitu hormat kepadanya? Karena kau diundang oleh mereka. Apa yang ingin kau lakukan? Du Jiang, Dewa Perang. Du Jiang telah tiba. mulai hari ini kau dicopot dari pangkat jenderalmu dan diturunkan menjadi rakyat biasa. Xiao Tian telah melakukan kejahatan keji. Dengan berani menyentuh penguasa lembah dewa pengobatan, tangkap dia. Ayah. Selamatkan aku tidak mau ditangkap. Aku tidak sanggup menahan metode Dewa Perang. Dewa Perang. Tolong saya mohon ampuni nyawa putra saya. Kau seharusnya memohon pada penguasa lembah, bukan padaku. Xiao Chen bagaimanapun juga saya adalah pamanmu. Xiao Tian adalah saudaramu. Tolong ampuni saja dia. Dulu. Mengapa kau tidak mengampuni orang tuaku? Jika kau tidak bisa menangani ini dengan benar, aku sendiri yang akan menanganinya. Tangkap dia. Ayah, selamatkan aku. Kakak, selamatkan aku. Selamatkan aku. Xiao Chen, bagaimana kau bisa melakukan ini? Keluarga Dongfang apa sebenarnya yang terus kalian bicarakan? Keluarga Dongfang adalah klan pertapa. Kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Apa maksudmu? Keluarga Dongfang adalah keturunan kaisar manusia kuno. Ada rumor bahwa mereka memiliki sosok yang telah mencapai alam abadi. Setiap keluarga di kerajaan naga gemetar. Hanya dengan menyebut keluarga Dongfang, penguasa lembah sebaiknya jangan memprovokasi. Lalu kenapa, jika mereka adalah dewa, katakan yang sebenarnya padaku. Jika tidak, tidak akan ada lagi alasan bagi keluarga Xiao untuk ada. Kepala keluarga Dongfang Batu. Pernah berada di masa jayanya. Bertujuan untuk menaklukkan setiap keluarga di kerajaan naga. Dia membunuh siapapun yang berani melawannya. Ketika dia datang ke keluarga Xiao kita, ayahmu Xiao Hudi mengambil jalan kehancuran bersama untuk melukainya. Dia kemudian menghilang tanpa jejak. Namun sebelum pergi dia bersumpah kejam bahwa dia tidak akan pernah membiarkan ayahmu atau siapapun dari garis keturunannya hidup. Baiklah. Aku pasti akan membalas dendam pada mereka. Di mana Dekan Tao? Bawa Dekan Tao ke sini dengan cepat. Kepala Panti tahu. Kau adalah Chen Fei. Kepala Panti tahu, kepala Panti tahu. Dekan Tao baik-baik saja. Ini bukan tempat untuk bicara. Mari kita bawa Dekan Tao kembali dulu. Baiklah. Dewa Perang, Xiao Chen kita juga dari keluarga Xiao. Kita bisa memperbaiki hubungan kita. Bisakah kamu mengampuni kami hari ini? The film was translated and narrated by M Media. Demi kau yang juga menyandang nama Xiao, aku hanya akan melumpuhkan meridianmu. Aku tidak akan membunuhmu. Mulai hari ini, keluarga Xiao dihapus dari kerajaan naga. Sesuai perintahmu keluarga Xiao dihapuskan. Urat naga kerajaan naga, Dongfang Batu. Aku Xiao Chen telah datang. Dongfang Batu patriark keluarga Dongfang. Xiao Chen, kau adalah putra Xiao Wudi. Mustahil. Dulu aku menyuruh Xiao Yuan membakar tempat itu. Semua orang di keluarga Xiao tewas. Bagaimana mungkin ada yang selamat? Bahkan pengasuh yang melarikan diri itu sudah kuatur agar dia dibunuh. Pasti pengasuh itu. Di mana dia menyembunyikanmu? Dia memancing anak buah kami pergi. Sudah cukup bicaramu. Jika sudah cukup, bersiaplah untuk mati. Setelah berkultivasi begitu lama, kau masih hanya berada di alam pseudo dewa. Kau benar-benar sampah yang tidak berguna. Xiao Chen, mungkin aku tidak bisa menghabisimu di luar. Tapi ini adalah klan Dongfang yang tersembunyi. Dan di sini dengan urat naga kerajaan naga, serta keberuntungan keluarga Dongfangku, kau pasti mati hari ini.
Bocah, aku sekarang berada di alam abadi. Kenapa kau belum berlutut memohon ampun? Bagaimana dengan alam dewa? Kau hanya mempertahankannya melalui cara eksternal. Apakah kamu pikir aku takut? Hanya itu kemampuan yang kau punya, bukan? Praktisi bela diri keluarga Dongfang. Karena alam abadi tidak bisa menanganimu, maka aku akan berubah menjadi iblis surgawi. Sekarang kau tamat. Kejahatan tidak bisa menang melawan kebenaran. Kaulah yang membunuh ayahku. Bahkan jika kau menjadi iblis surgawi, kau tidak bisa menghentikan kematianmu sendiri. Apa kau pikir kekuatanmu masih bisa mempengaruhiku? Mati kau. Aku sudah kebal terhadap pedang dan tombak. Kenapa tadi begitu sombong? Apa kau tidak bisa bertarung lagi? Jika kau kehilangan kultivasi alam doamu, sepertinya kau tidak akan mampu mempertahankan kekuatan darah esensialmu lagi. Kau berani. Sepertinya aku benar. Begitu jalur naga terputus, kau tidak hanya akan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan kekuatan esensi vitalmu, tapi kau juga akan mati karena penyimpangan kultivasi. Mulai hari ini, klan tersembunyi Dongfang tidak akan ada lagi. Sudah berakhir. Karma berputar kembali. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi klan tersembunyi Dongfang. Villa. Ayah Xiao Jin, kami lapar. Anak-anakku yang baik. Seorang anak yatim dari panti asuhan. Aku akan menambahkan paha ayam untuk makan siang kalian hari ini. Pergilah bermain sekarang. Giliran, siapa hari ini? Untuk memasak bagi anak-anak. Kau hanya malas. Kau selalu bilang giliranmu. Tapi kau tidak pernah benar-benar bekerja. Jika kau berani bermalas-malasan lagi hari ini, jangan harap bisa masuk ke kamar kami malam ini. The film was translated and narrated Cepat by bekerja. M Media. Aku pergi, aku pergi. Xiao Chan, Tuan, mengapa kau datang? apa tidak senang melihatku? Tentu saja aku datang. Tuan Anda sangat tampan. Sangat rupawan, sangat mempesona. Aku memuja Anda tanpa henti. Hentikan bualanmu. Hari ini aku datang untuk meminta bantuanmu dalam sebuah urusan yang sulit. Tuan sebutkan saja apa yang Anda inginkan. Bahkan jika Anda meminta saya untuk memanjat gunung pisau atau terjun ke lautan api, saya bersedia. Begini guruku, dia ingin aku menyelesaikan satu tugas sekuler terakhir. Yaitu, memiliki seorang anak. Tuan, itu benar-benar tidak mungkin.